Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Swijano bawang hoti, swijano para bawo. Dhamma kamu bawang hoti, Dhamma desi para bawo. Yang saya muliakan para bhikkhu sangha dimanapun berada. Yang saya hormati para romo ramani, para upasaka upasika, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Yang telah mengikuti online, kebaktian online pada malam hari ini. Saya Bhikkhu Sudasilo dari Pusat Meditasi Vipassana Graha pada malam hari ini berkesempatan untuk memberikan sedikit renungan malam pada malam hari ini. Dalam kehidupan ini segala sesuatu pasti memiliki dualitas atau memiliki dua sisi. Ada baik, ada buruk. Ada benar, ada salah, kaya, miskin, sehat, sakit, dan sebagainya. Di dalam ilmu manajemen juga ada yang disebut dengan analisis SWOT, yaitu analisa mengenai strength, weakness, opportunity, and threat. Opportunity adalah kesempatan, threat-nya itu adalah rintangan atau tantangannya. Strength, kekuatan, weakness, kelemahannya. Nah, dalam kita misalnya memulai usaha juga atau investasi atau apapun lah usaha kita juga harus meneliti atau mempelajari tentang keuntungan, kesempatannya, juga resiko atau kerugiannya. Itu semua adalah dualitas dalam kehidupan ini. Nah, kenapa Sang Buddha di dalam Lokadhamma menyatakan ada 8 kondisi dunia, yaitu keuntungan, kerugian, nama baik, nama buruk, dipuji, dicela, terus juga sukha, dukkha. Demikian juga dalam belajar Dhamma tadi di dalam parita yang sudah kita bacakan ada Manggala Sutta, yaitu sutta tentang berkah utama, dan juga ada Parabawa Sutta, yaitu sutta tentang kemerosotan. Nah, sebagai lawan dari tadi Manggala Sutta yaitu Parabawa ini, kebalikan dari Manggala Sutta yaitu Parabawa Sutta ini sutta tentang kemerosotan. Nah, sama pada saat itu seorang dewa juga bertanya kepada Sang Buddha mengenai Parabawa Sutta atau kemerosotan ini atau tentang kemerosotan ini. Nah, di awal Sang Buddha menyampaikan tadi itu Swijano bawang hoti, swijano parabawo. Dhamma kamu bawang hoti, dhamma desi parabawo. Kejayaan adalah mudah dilihat, kemerosotan juga mudah dilihat. Yang menyenangi dhamma menjadi jaya, yang membenci dhamma menjadi merosot. Para upasaka upasika sekalian, Bapak Ibu, di sini Sang Buddha di dalam bait pertama menyatakan bahwa yang menyenangi dhamma itu akan menjadi jaya, sementara yang membenci dhamma itu akan menjadi merosot. Tadi itu kejayaan bisa mudah dilihat, kemerosotan bisa atau mudah dilihat juga. Nah, yang dimaksud di sini adalah dhamma. Kita sebagai upasaka upasika yang memiliki keyakinan kepada Buddha Sasana, ajaran Sang Buddha, tentu yang menjadi dhamma adalah ajaran dari Sang Bhagawa, Sang Buddha, Guru Agung kita. Apa yang Buddha babarkan dhamma itu, itulah yang harus kita senangi, yang harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Menyenangi Dhamma di sini bukan hanya senang bacanya, senang dengarnya, senang belajarnya saja, bukan. Tetapi ingat, Dhamma itu adalah kesatuan. Pariyati, pati-pati, patiweda. Pariyati Dhamma yaitu teori Dhamma. Kita senang belajar, senang mendengar Dhamma, senang membaca buku Dhamma. Itu adalah sangat baik. Tetapi belum lengkap kalau belum pati-pati Dhamma, yaitu senang mempraktekkan Dhammanya juga. Baru bisa ada patiweda Dhamma hasil buahnya. Kalau kita hanya senang belajar Dhamma, senang baca buku Dhamma, mendengarkan Dhamma, ceramah dan lain sebagainya, tetapi kita tidak mempraktekkannya, maka diibaratkan adalah sendok sayur yang mengambil sayur yang dekat erat dengan sayur tetapi tidak akan pernah bisa mencicipi rasa sayur itu. Demikian pula kita, kalau hanya senang belajarnya saja, sudah banyak ilmunya, prakteknya enggak, ngajarin orang lain, itu belumlah lengkap. Oleh sebab itu, kita menyenangi Dhamma di sini artinya adalah kita juga bukan hanya senang belajarnya, tapi juga harus senang prakteknya. Ada mungkin di antara kita yang belajar Dhammanya itu sudah sangat tinggi sekali, tetapi prakteknya masih belum. Saking terlalu tingginya, ketemu sama para bante saja, mungkin karena gelarnya sudah S1, S2, S3, dan seterusnya, sarjana agama ini dan seterusnya, ketemu para bante, sudah merasa, oh, ilmu saya lebih tinggi dari para bante. Tidak namaskara, tidak anjali. Sudah itu menggurui para bantenya lagi. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, mohon maaf. Kita hanya senang belajar Dhamma, belum senang praktek Dhammanya. Mana atau kesombongan dalam diri kita masih begitu tinggi. Oh, ilmu saya lebih tinggi, gelar saya lebih banyak. Wah, bante itu cuman lulusan SD, cuman lulusan SMP, cuman lulusan SMA. Ini saya S1, S2, S3 dan seterusnya. Itu artinya kita hanya senang belajarnya, belum senang prakteknya. Sementara yang membenci Dhamma menjadi merosot. Membenci Dhamma ya tadi itu, tidak mau belajar Dhamma, tidak mau mempraktekkan Dhamma. Hidup hanya mengejar kesenangan-kesenangan indrawi. Maka hidupnya pasti akan jatuh dalam kemerosotan. Itu syair pertama. Kemudian syair yang kedua yaitu mereka yang menjadi senang pada sesuatu yang buruk, tidak menyukai sesuatu yang baik, menyenangi hal yang buruk, inilah yang menyebabkan kemerosotan. Nah, para upasaka-upasika sekalian, dalam kehidupan ini memang kita mungkin memiliki banyak hobi masing-masing, mempunyai kesenangan masing-masing. Tetapi ingat, yang menjadi kesenangan kita juga hendaklah mencari kesenangan yang bisa membawa manfaat bagi kita. Setidak-tidaknya jangan membawa kerugian bagi makhluk lain atau orang lain. Kesenangan kita itu hendaklah kesenangan yang bisa membawa manfaat, membawa tujuan kebaikan untuk kita dan orang lain. Contohnya apa? Kesenangan meditasi. Itu adalah kesenangan yang sangat baik karena membawa manfaat. Melatih, mempraktikkan sila, itu hobi yang baik juga. Baca buku, nambah ilmu, itu adalah hobi yang baik. Nonton juga tayangan-tayangan yang baik, yang mendidik, terus juga mendengarkan Dhamma, itu semua adalah hobi yang baik. Senang sesuatu yang baik, senang membantu, itu semua adalah yang baik. Tetapi yang harus kita hindari, misalnya senang untuk mancing, jangan kita hindari. Berburu, nembak burung dan lain sebagainya, jangan kita hindari. Kenapa? Karena itu melukai, menyakiti, membunuh makhluk lain. Di mana kita sebagai upasaka-upasika, latihan dasar kita Pancasila, yang pertama panatipata weramani, menghindari pembunuhan. Senang mengambil sesuatu yang tidak diberikan atau istilahnya klepto.
Jangan, hindari. Kalau merasa diri memiliki pembawaan kelainan klepto itu, segera cari pertolongan. Berobat ke ahlinya, jangan dibiarkan. Nah, senang ngomongin orang lain juga itu kurangi, hindari. Nah, senang minum minuman keras, senang main di luar, jajan di luar, kame sumi cacara, hindari. Senang mabuk-mabukan, surameraya, maja, pamadatana, hindari. Nah, itulah yang disebut dengan menghindari hal-hal yang buruk. Kita memiliki hobi boleh-boleh saja, tetapi hobi kita tadi itu harus yang bermanfaat. Ya kalau cuma nonton atau drama dan lain sebagainya, ya selama itu tidak seharian hanya nonton, silakan. Tetapi kalau itu adalah hal yang buruk yang bisa membawa kerugian bagi diri kita maupun orang lain, hindari. Karena itu menyebabkan kemerosotan. Kemudian syair yang ketiga, orang yang gemar tidur, suka berfoya-foya, tidak bersemangat, pemalas dan pemarah, itulah yang menyebabkan kemerosotan. Dalam kehidupan kita sudah pasti, setiap orang pasti butuh istirahat. Istirahat merupakan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan kita, dalam menjaga kehidupan kita, menjaga kesehatan kita. Kita pasti butuh tidur, tetapi harus tidur yang istirahat secukupnya saja. Dalam sehari ya kalau istirahat ya 6 jam, 7 jam, 8 jam ya kira-kira mungkin sudah cukup lah. Lebih dari itu sudah kelebihan. Kalau kita sudah kelebihan bawaannya ingin tidur terus, akhirnya kurang bersemangat. Akhirnya ya menjadi males, mau ngapa-ngapain juga males. Istilahnya kaum rebahan, senangnya cuman rebahan sambil nonton, sambil browsing dan lain sebagainya. Ya, kalau memang kita istirahat itu penting, tetapi ingat jangan sampai setiap saat nggak ngapa-ngapain cuman rebahan. Ada waktu rebahan itu pun menyebabkan kemerosotan. Suka berfoya-foya, nah ini pun menyebabkan kemerosotan. Ingat, dalam kehidupan ini kita bekerja, susah payah bekerja, kita mencari penghasilan. Ya tentu kalau kita gunakan itu adalah sah-sah saja. Kita gunakan penghasilan kita itu adalah sah-sah saja. Tetapi kita juga harus menghitung, menjaga pengeluaran kita. Peribahasa adalah jangan sampai besar pasak daripada tiangnya. Yang artinya adalah lebih besar pengeluaran daripada penghasilan kita. Apalagi di saat kondisi pandemi saat ini. Mungkin banyak di antara kita yang mengalami dampak dalam penghasilan kita. Oleh sebab itu kita pun harus bisa menyesuaikan pengeluaran kita. Jangan berfoya-foya. Sesuatu yang penting, yang perlu silakan. Tetapi kalau sesuatu yang tidak penting atau tidak perlu atau sifatnya hanya kesenangan semata-mata, maka itu harus kita kontrol, kendalikan. Boleh-boleh saja, bukan enggak boleh sama sekali. Jangan sampai terlalu pelit juga kurang baik. Dalam kehidupan ini harus seimbang. Ya kalau memang kita bekerja kemudian setelah sebulan ya sesekali mungkin keluar makannya silakan. Sesekali mungkin nontonnya silakan. Hitung-hitung juga refreshing. Agar kita tidak terlalu penat dengan kesibukan atau pekerjaan kita. Tetapi juga jangan tiap hari keluar makan di luar. Makan di restoran mahal. Starbucks dan lain sebagainya. Jangan. Ya kecuali kalau memang penghasilannya sangat besar sekali ya silakan. Ya harus bisa juga penghasilan besar juga daripada foya-foya hanya untuk dikeluarkan untuk senang-senang terus, ya lebih baik investasi, lebih baik tabung, lebih baik berdana, melakukan kebajikan daripada hanya konsumtif dihabiskan untuk berfoya-foya. Suatu saat penghasilannya terganggu, tidak sebesar sekarang lagi, kesusahan sendiri.
Ada mungkin di antara kita yang karena kondisi pandemi ini akhirnya kehilangan pekerjaan, akhirnya usaha terhambat dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka yang dulunya sering nabung, dulunya mungkin ada tabungan, mungkin ada cadangan, dulunya sering melakukan kebajikan, mungkin tidak akan mengalami efek yang terlalu parah, terlalu berat. Masih ada tabungan ketika hilang pekerjaan, masih bisa modal usaha walaupun usaha dikit-dikit. Usaha terganggu, masih ada simpanan, masih bisa suntikan modal. Tetapi kalau dulunya habis untuk berfoya-foya, sekarang begitu hilang pekerjaan, tabungan habis, maka juga semakin susah kehidupan itu. Maka ketika kita jaya, jangan semuanya habiskan untuk berfoya-foya. Ingat untuk diinvestasikan, ingat untuk ditabung, ingat untuk melakukan kebajikan. Jangan habis untuk berfoya-foya. Karena itu sebab kemerosotan. Juga jangan menjadi malas atau pemarah, suka marah-marah. Orang yang malas mentang-mentang pandemi, wah nggak bisa kemana-mana, setiap hari tidur di rumah terus, ya jangan. Ya justru ini kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, kesempatan untuk menambah ilmu kita, kesempatan untuk mencari peluang baru, bagaimana kita mencari penghasilan yang baru untuk menyokong kehidupan kita. Bukan berarti pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, tidur terus seharian. Bukan. Tetapi justru harus semangat bagaimana kita bisa mencari penghasilan dari dalam rumah sendiri secara online melalui teknologi yang ada pada saat ini. Dan yang suka marah-marah, dikit-dikit marah, pemarah, itu pun sebab kemerosotan. Harus bisa ada pengendalian diri. Jangan karena hal kecil saja dibesar-besarkan. Dikit-dikit marah, nggak bisa cocok, nggak bisa dekat dengan siapa saja, itu pun sebab kemerosotan, sangat buruk sekali. Oleh sebab itu harus kita pahami. Kita bilang sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia, pancarkan cinta kasih, meditasi cinta kasih, tetapi senggol dikit marah. Ngelihat hal yang tidak sesuai dikit marah-marah, itu harus kita hindari. Nah, terus bait yang berikutnya, ia yang hidup makmur namun tidak menopang ayah atau ibunya yang sudah tua dan lemah, itulah yang menyebabkan kemerosotan. Dalam Manggala Sutta dikatakan mata pitu upatanang etang manggala mutamang. Merawat, menyokong ayah dan ibu itulah berkah utama. Nah, sebaliknya kalau kita tidak merawat ayah dan ibu kita, tidak menyokong ayah dan ibu kita yang sudah tua dan lemah, itu adalah sebab kemerosotan. Itu adalah sebab kemerosotan. Saudara-saudari sekalian, mungkin di antara kita yang berkat usaha kerja keras kita sampai saat ini kita menempati posisi yang baik, makmur, secara keuangan kita sejahtera, secara finansial kita cukup. Tetapi itu tidak bisa kita banggakan kalau kita belum sanggup menopang, menyokong orang tua kita. Tidak ada gunanya kita ada acara pesta yang besar, rumah kita megah, gedung dan lain sebagainya. Mobil kita bagus, keluarga kita anak istri kita cukupi, tetapi kita lupa kedua orang tua kita. Karena kalau kita termasuk golongan seperti itu, cepat atau lambat semua harta kita, semua kemakmuran kita itu juga akan jatuh, karena inilah sebab kemerosotan. Mungkin saat ini berkat usaha kita dan berkat kebajikan karma baik mengkondisikan kita jaya. Tetapi kalau kita tidak mau merawat orang tua kita, bagi yang masih ada orang tuanya, membiarkan orang tua mungkin di kampung, mungkin di mana tidak dirawat, ingat, itu pasti akan menyebabkan kemerosotan. Itu bukan kata saya, ini adalah kata Sang Buddha sendiri dalam Paribawa Sutta.
Kalau kata saya nggak percaya boleh. Ini adalah kata Sang Buddha sendiri. Ini menyebabkan kemerosotan. Jangan sampai kita pesta mahal-mahal, tetapi orang tua sendiri masih belum kita sokong. Rumah orang tua sendiri sudah rusak, kita tidak bantu. Pakaian orang tua masih compang-camping, nggak kita beri yang baru. Makanan orang tua mungkin kurang, tapi kita bisa makan di restoran, ajak suami, ajak anak, istri. Itu sebab kemerosotan. Mungkin di antara kita ada yang gemar ke vihara, gemar berdana, kebajikan. Berdana itu adalah kebajikan. Berdana kepada biku sangha itu adalah ladang kebajikan yang tiada taranya. Tetapi kita pun harus bisa berdana kepada orang tua kita. Bisa bawa makanan yang enak kepada para biku sangha. Harus bisa membawa makanan yang enak kepada kedua orang tua kita juga. Bisa bawakan jubah yang bagus kepada para biku sangha. Harus bisa bawa pakaian yang bagus kepada orang tua juga. Bisa bawa peralatan atau perlengkapan vihara, sumbang semen, genteng, atap, keramik dan lain sebagainya. Juga harus bisa memperhatikan orang tua di rumah, tempat tinggalnya sudah layak atau belum. Orang tua kasurnya sudah bagus atau belum. Dindingnya ada yang rusak atau tidak, atapnya ada bocor atau tidak. Itu yang harus kita ingat. Kenapa? Karena kedua orang tua kita sejak kecil telah merawat kita, telah membesarkan kita, telah menyokong hidup kita, menopang hidup kita sejak kecil. Maka ketika kita dewasa, ketika kita makmur, ketika kita jaya, inilah kesempatan kita untuk membalas orang tua kita. Dan juga tidak perlu nunggu sampai kita kaya, sukses, makmur baru mau menyokong orang tua juga, tidak. Saat ini, kalau orang tua kita masih ada, inilah kesempatan kita untuk menyokong orang tua kita. Tidak usah tunggu sampai kaya dulu. Anda mungkin kaya, tetapi kesempatan Anda menyokong orang tua Anda belum tentu ada. Jadi saat ini yang bagi orang tuanya masih ada, luangkan waktu Anda. Mungkin Anda kalau yang belum berkeluarga bisa meluangkan waktu seharian dengan gebetan, pacar dan lain sebagainya. Atau yang sudah berkeluarga bisa meluangkan waktu untuk anak istri, luangkan waktu untuk orang tua juga. Kalau tinggalnya jauh ya minimal lah telepon, tanyakan kabar, kirimkan makanan kesukaan orang tua, datang kunjungi bawain makanan. Jangan nggak sempat sibuk dan lain sebagainya. Suatu saat Anda akan menyesalinya. Ingat, tidak menopang, menyokong ayah ibu kita yang sudah tua dan lemah, itu adalah sebab kemerosotan. Kalau kita baca biografi semua orang yang sukses, orang yang maju, pasti adalah orang yang merawat orang tuanya. Yang Raja Bhumibol atau Raja Rama IX, mendiang Raja Thailand yang sebelumnya, sebelum raja sekarang ini, juga memiliki kebiasaan seminggu sekali hari Jumat kalau tidak salah pasti akan menghabiskan makan malam bersama orang tua ibunya. Nah, itu adalah suatu sifat yang baik, suatu hal yang baik yang juga kita perlu untuk contoh, untuk tiru. Baik, yang berikutnya, ia yang menipu brahmana atau samana atau pertapa, pengemis ataupun yang lainnya dengan cara berbohong, itulah yang menyebabkan kemerosotan. Nah, ingat, ia yang menipu, sebenarnya menipu siapa saja, itu juga sudah karma buruk. Karena musawada, weramani, kita melatih diri untuk menghindari penipuan. Menipu siapa aja udah karma buruk. Ini yang dibohongi para pertapa, para biku yang dibohongi. Ataupun orang susah, pengemis udah tahu susah, orang susah masih aja mau dibohongi, mau ditipu, itu adalah sebab kemerosotan. Ingat, kalau misalnya kita mau bantu para biku, bantulah dengan
tulus. Bantulah dengan penuh keikhlasan. Karena kalau kita membantu dengan tulus, dengan keikhlasan, itu pun termasuk dana tenaga. Jangan kita mendekati para bante, para biku hanya untuk mencari keuntungan saja. Mau bantu tapi juga mau mencari keuntungan. Oh ya bante, ini surat-suratnya saya bantu. Padahal mungkin biaya cuma 100.000, tapi bilang ke bantenya, oh biayanya 1 juta gitu. Nah, kalau kita biasa seperti itu, ingat baik-baik, itu adalah penyebab kemerosotan. Oh bante, di sini ada tanah gini-gini ya, harganya segini. Padahal sudah tahu itu tanah sengketa, tanah bermasalah. Masih juga istilahnya membujuk, merayu untuk membeli tanah itu. Akhirnya karena mungkin bantenya ingin mengembangkan dhamma, akhirnya membeli tanah itu. Ujung-ujungnya sengketa, pusing bantenya. Nah ingat, kalau Anda seperti itu, Anda adalah termasuk golongan yang akan merosot. Anda membohongi orang susah, orang yang tidak punya, sudah tahu orang susah, juga Anda bohongi. Mengambil jatahnya orang susah, itu juga akan menyebabkan kemerosotan. Misalnya, sekarang sudah tahu lagi pandemi, sudah tahu lagi susah, banyak yang susah. Ada dana bansos, dana pandemi, itu pun dicolong, itu pun dikorupsi, pasti menyebabkan kemerosotan. Bukan kata saya, kata Sang Buddha sendiri, dan kejadiannya sudah terjadi. Baik, berikutnya, orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah, memiliki emas dan makanan, dan tetapi menyantapnya dan menikmatinya hanya bagi dirinya sendiri, itulah menyebabkan kemerosotan. Nah, ini yang disebut orang yang pelit. Kita boleh berhemat. Berhemat itu wajib, tetapi jangan sampai menjadi orang pelit. Ingat, berhemat itu adalah suatu hal yang sangat baik untuk kita terapkan. Tetapi kalau pelit itu beda cerita. Terkadang orang nggak ngerti mana yang berhemat, mana yang pelit. Sesuatu yang penting, yang bermanfaat tidak mau dikeluarin. Itu namanya pelit. Sesuatu yang tidak penting, tidak bermanfaat, justru keluarnya banyak. Itu tidak berhemat. Oleh sebab itu, kalau kita memiliki kekayaan yang berlimpah, maka kita jangan menghabiskannya hanya untuk diri kita sendiri. Ingat, kekayaan apapun yang kita miliki, itu semua ditopang oleh kebajikan kita. Ditopang oleh karma baik kita. Kalau penopang itu habis, runtuh, habis pula lah semua yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu ada pepatah, kalau kita memiliki yang lebih, jangan menambah tinggi pagar rumah kita, tetapi tambah banyaklah meja makannya. Maksudnya ini, kalau kita punya harta yang lebih, jangan justru malah menutup diri, tetapi tambah meja makan artinya kalau kita bisa ngasih makan ke lebih banyak orang, itu jauh lebih baik. Nah, tadi itu kekayaan kita semua ditopang oleh kebajikan kita. Kebajikan di masa lampau. Dari usaha kerja keras kita dan kebajikan di masa lampau menopang kita. Tetapi kalau kebajikan itu habis, maka itu pun akan runtuh, akan hilang. Contoh seperti saat ini kita lihat, sekarang pandemi. Pandemi ini banyak sekali di antara kita yang mengalami kemunduran secara finansial akibat pandemi ini. Banyak yang merugi, tetapi tidak sedikit yang mengalami keuntungan juga. Banyak yang bisa mendapatkan keuntungan juga saat pandemi ini. Perhotelan atau restoran, hiburan mengalami kemunduran. Tetapi penjualan online, pengiriman, ekspedisi dan lain sebagainya mengalami peningkatan. Nah, dari situ kita bisa melihat, terkadang suatu kejadian yang sama bisa membawa efek yang buruk pada sebagian orang, tetapi juga membawa efek untung bagi orang yang lainnya. Nah, jadi kekayaan kita
Harta benda kita, kalau tidak ada lagi kebajikan yang menyokong, yaitu bisa aja karena pandemi merosot, bisa saja karena musibah hilang, bisa saja karena ditipu orang dan lain sebagainya, bisa saja juga karena kalah saingan kompetitor dengan yang lainnya, akhirnya jadi merosot, jadi turun. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita memiliki kekayaan, jangan habiskan sendiri. Mulai dari keluarga dulu, mulai dari orang tua dulu, terus anak istri, terus saudara, terus tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini, mungkin banyak orang yang akibat pandemi ini kurang mampu. Itulah saatnya kita membantu. Ini adalah saat yang tepat, waktu yang tepat. Kita lihat tetangga kita mungkin ada yang kesusahan. Tidak perlu kita lihat apa sukunya, apa agamanya, apa keyakinannya. Kita sanggup bantu. Tidak peduli harus kita lihat dulu. Oh itu agamanya apa, oh itu sukunya apa. Sesama orang Buddha bukan, jangan. Sanggup bantu. Tapi ya kalau kita bisa bantu orang-orang yang sering bantu vihara, ya itu pun lebih baik. Misalnya kita sering ke Cetia, ke vihara, kita tahu oh ada yang sering bersih-bersih di sana, sering bantu di sana, dan ternyata saat pandemi ini lagi susah, ya kita bisa bantu, ya bantu, itu pun sangat baik. Jangan kita habiskan kekayaan kita hanya untuk diri kita sendiri. Orang yang bangga akan kelahiran, bangga akan kekayaan dan garis keturunannya, kemudian memandang rendah kerabatnya sendiri, inilah yang menyebabkan kemerosotan. Nah, ini biasanya untuk anak-anak muda. Mentang-mentang lahir dari keluarga yang kaya, udah langsung songongnya minta ampun. Bawa motor juga masih dari orang tua, atau mobil juga masih orang tua, sudah gayanya kelewatan di jalan. Sudah ngerasa yang paling hebat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penyebab kemerosotan. Memang betul, karena karma kebajikan di masa lampau kita lahir di keluarga yang kaya, lahir di keluarga yang sejahtera. Tetapi itu bukan menjadi alasan kita menjadi sombong, apalagi sampai memandang rendah orang lain, apalagi keluarga kerabat sendiri. Mentang-mentang kita kaya, kita lihat saudara kita yang kurang mampu, sepupu kita yang kurang mampu, kita memandang rendah mereka, nggak mau kenal mereka, jangan. Karena inilah sebab kemerosotan. Ingat, sabe sangkara anicati, segala sesuatu tidak ada yang kekal. Hari ini boleh kita jaya, besok bisa jadi mereka lebih jaya daripada kita. Hari ini boleh kita kaya, besok bisa jadi mereka lebih kaya dari kita. Oleh sebab itu, saat kita kaya, saat kita jaya, jangan memandang rendah, jangan menghina orang lain atau siapa saja. Karena ini adalah sebab kemerosotan. Kalau kita sombong, memandang rendah orang lain, suatu saat kita jatuh dan ternyata mereka suatu saat jaya, lebih jaya daripada kita. Mungkin mereka juga akan ingat, oh ini dia dulu sombong sama saya, dulu dia menghina saya. Ya syukur-syukur orangnya baik, penuh meta, melupakannya. Tetapi kalau orangnya pendendam, pasti juga ia tidak akan membantu kita. Nah, tetapi kalau kita saat ini jaya, saat ini mampu, kita tetap santun, tetap baik, suatu saat kita jatuh, ia masih ingat kebaikan kita, mungkin ia akan bantu kita, mungkin ia akan membukakan jalan untuk kita. Oleh sebab itu ingat, sekalipun kita jayanya karena usaha sendiri, tetap nggak usah sombong. Apalagi kita cuman hanya karena lahir dari keluarga orang kaya, apa yang perlu kita sombongkan? Bait yang berikutnya, ia yang hidup liar dengan wanita, minum minuman keras dan pejudian, ia telah menghancurkan apa yang telah ia peroleh, itulah yang menyebabkan kemerosotan. Ingat, apalagi Anda yang sudah berkeluarga, ya memang memiliki harta itu adalah godaan tersendiri. Anda yang sudah mempunyai pasangan, sudah berkeluarga, maka harus bisa puas, santuti, memiliki rasa puas dengan pasangan sendiri. Enggak usah hidup
liar di luar, enggak usah cari jajanan di luar, enggak usah cari simpanan di luar. Anda hanya akan mencari masalah, mencari penyakit untuk Anda sendiri. Cukup puas dengan pasangan Anda, cukup puas dengan istri Anda sendiri atau suami Anda sendiri. Nah, minuman keras juga enggak usah mentang-mentang kaya ke kafe-kafe, pub, habis night club dan lain sebagainya, habis-habisin berfoya-foya hanya untuk minum minuman keras. Oh, mentang-mentang wah merasa kaya datang ke pub beli minuman keras, alkohol, whisky, konak dan lain sebagainya, mentang-mentang kaya kan. Akhirnya juga hanya akan menghabiskan harta sendiri. Terus apalagi kalau yang terlibat dalam perjudian, ini hati-hati. Ingat, perjudian itu termasuk yang membuat Anda kecanduan. Bukan hanya rokok, bukan hanya narkoba, bukan hanya minuman keras. Perjudian juga akan menyebabkan kecanduan. Nah, kalau misalnya orang yang merokok hanya akan menghabiskan kesehatannya. Tetapi kalau orang yang berjudi bisa menghabiskan kesehatannya, menghabiskan keluarganya, menghabiskan kekayaannya, menghabiskan semuanya. Karena orang yang sudah berjudi tidak akan pernah merasa puas. Tidak akan pernah merasa cukup. Ia menang, ia pasti akan main lagi. Ia kalah pun ia akan main lagi. Nah, itulah orang yang kalau sudah terlibat dalam perjudian. Makanya kenapa perjudian itu adalah penyebab kemerosotan. Tidak ada seorang pun yang kaya raya itu karena perjudian, tidak. Sekaya-kayanya dia karena perjudian, dia pasti akan judi lagi, suatu saat ia akan jatuh, akan merosot. Mungkin saat ini ia menang, hari ini menang, besok mungkin menang. Tetapi ia tidak akan selama-lamanya menang. Ia pasti akan kalah. Menang terus-menerus juga nanti akan dibilang, oh dia itu curang. Mungkin juga orang yang kalah akan istilahnya dendam dan akhirnya melakukan hal-hal yang balas dendam yang akhirnya juga akan merugikan diri sendiri. Intinya adalah hindari perjudian. Pernah ada yang bertanya, Bante, dalam Pancasila kan nggak ada perjudian, berarti perjudian boleh? Kata siapa? Dalam yang kedua, adinadana weramani. Adinadana itu artinya adalah tidak mengambil apapun yang tidak diberikan. Dalam berjudi, tanya, ketika kita berjudi, ada nggak orang yang berjudi untuk kalah? Pasti tidak ada. Orang berjudi pengennya pasti menang. Jadi ketika ia kalah, ia pasti tidak ingin, tidak mau kalah. Tapi ketika ia kalah, uangnya habis, ia tidak akan rela, tidak akan ikhlas. Nah, orang yang menang ini mendapatkan uang dari orang yang tidak ikhlas ya sama aja dengan adinadana. Walaupun dengan cara perjudian itu. Yang berikutnya, ia yang tidak puas dengan istrinya sendiri, sering terlihat berada di antara pelacur, terlihat berada di antara istri orang lain, itulah yang menyebabkan kemerosotan. Nah ini tambahan tadi yang tadi juga. Sudah menikah ya sudah cukup dengan istri sendiri saja. Enggak usah cari-cari jajanan di luar, enggak usah cari-cari istri orang lain. Anda akan menghancurkan rumah tangga Anda sendiri, juga menghancurkan rumah tangga orang lain. Dan juga yaitu kalau sampai nanti istilahnya suaminya tahu atau apa juga nanti akan marah, dendam, akhirnya digebukin, akhirnya ditusuk, dibunuh dan lain sebagainya. Ingat, tidak usah nyari masalah. Hidup ini sudah penuh dengan masalah, jangan tambah-tambah masalah lagi. Kalau sudah berkeluarga, sudah punya istri, ya udah cukup dengan istri sendiri saja. Ada hal apapun juga yang kurang dan lain sebagainya bisa dikomunikasikan di dalam rumah tangga itu. Bukan berarti ada hal yang kurang cari di luar, bukan seperti itu. Anda hanya akan mencari masalah dan itu adalah sebab kemerosotan. Terus yang nih, orang yang sudah tidak muda lagi mengambil wanita remaja sebagai istri. Tidak dapat tidur nyenyak karena cemburu padanya, itulah yang menyebabkan kemerosotan. Nah ini mungkin kadang ada yang sudah tua, ya
mentang-mentang punya harta, mentang-mentang punya banyak kekayaan, akhirnya cari daun muda, cari yang lebih muda, nambah istri lagi. Nah, ini pun akan menjadi sebab kemerosotan. Ya kelihatannya ya maksudnya kelihatannya ya memang tidak masuk akal, tapi ya dalam kehidupannya banyak sekali yang seperti itu. Orang yang pasangan laki-lakinya sudah tua tapi istrinya masih muda. Ya biasanya sih yang tua ini punya banyak harta. Tapi ya itu yang tuanya juga akhirnya ya jadi nggak bisa tidur, takut nanti hartanya diambil, takut istrinya diambil, jadi cemburu dan lain sebagainya. Itu sebab kemerosotan. Kalau masih ada istri ya sama istri, kalaupun seandainya karena satu dan lain halnya mungkin sudah maksudnya istrinya sudah nggak ada, ya sudahlah. Kalau memang sudah tua ya tahu diri lah. Lebih baik untuk menghabiskan sisa hidup dengan anak-anak, dengan cucu, dengan keluarga daripada nambah-nambah masalah baru. Terus apabila seseorang menyerahkan kekuasaan kepada wanita pencandu alkohol yang pemboros atau pada seorang laki-laki yang seperti itu, itulah yang menyebabkan kemerosotan. Nah, terkadang dalam kehidupan ini kita mempercayakan aset harta kita pada orang lain. Tapi kita pun harus tahu siapa yang kita percayai itu. Kalau kita mempercayakan aset misalnya usaha bisnis kita pada baik laki-laki atau perempuan yang suka pecandu alkohol atau obat-obatan, narkoba dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi sebab kemerosotan kita. Kenapa? Kalau ia seorang pecandu alkohol atau sering mabuk-mabukan, apalagi pengguna narkoba dan lain sebagainya, sudah pasti ia tidak akan sanggup mengelola kekayaan aset kita dengan baik. Mungkin ia akan saat mabuk-mabukan, usaha juga tidak jalan dengan baik. Apalagi pengguna narkoba saat sakau dan lain sebagainya, ya usaha juga pasti tidak akan jalan dengan baik. Jadi oleh sebab itu, kalau kita mau mempercayakan usaha atau harta kita, maka kita harus percayakan pada orang yang bisa dipercaya. Karena kalau kita mempercayakan pada orang yang tidak tepat, itu akan menjadi sebab kemerosotan. Nah, terus ini, seseorang yang terlahir dalam keluarga satria yang memiliki sedikit kekayaan dan bernafsu keinginan besar namun mendambakan tata kerajaan, inilah yang menyebabkan kemerosotan. Ya ini di zaman Sang Buddha lah, zaman Sang Buddha di India itu masih ada kasta. Zaman sekarang juga masih ada kasta, dulu lebih kental, lebih kuat, sekarang pun masih ada. Yaitu kasta Brahmana, Satria, Waisa, Sudra. Brahmana itu pertapa, Satria itu ya kayak prajurit lah atau bangsawan. Waisa itu pedagang, Sudra itu pekerja. Nah, jadi kalau yang terlahir di keluarga tadi Satria, prajurit, tetapi yang memiliki sedikit kekayaan, maksudnya bukan bangsawan besar, tetapi memiliki nafsu keinginan besar untuk menginginkan tata kerajaan, itu pun akan menyebabkan kemerosotan. Karena ia mungkin akan menggunakan cara-cara yang tidak baik atau cara-cara yang salah untuk mendapatkan posisi atau tahta itu. Jadi kalau dalam zaman sekarang kira-kira seperti ini. Kalau kita misalnya dengan lahir di keluarga yang sedikit lagi habis waktu. Jadi kalau misalnya saat ini kita mungkin terlahir di keluarga yang tadi bukan keluarga yang bukan keluarga yang terlalu kaya, terlalu banyak harta dan lain sebagainya, tetapi memiliki gaya hidup yang mewah, pengen tampil mewah dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi sebab kemerosotan kita. Nah, itulah tadi syair-syair sebab kemerosotan. Jadi orang bijaksana yang mempertimbangkan kemerosotan di dunia ini ialah yang seorang Arya yang mencapai pandangan terang. Ia mengambil jalan ke alam bahagia. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari saudari Darvin Arianto. Namaste Bante, selamat malam. Saya Darvin ingin bertanya,
Bagaimana caranya agar kita bisa lepas dari hutang karma dalam kehidupan lampau dan cara melepas kemelekatan kepada anak dan orang yang dicintai. Kepada Bante kami persilahkan. Baiklah, bagaimana caranya kita lepas dari hutang karma? Yang namanya karma itu tidak bisa kita lepas begitu saja. Tidak bisa kita kabur dari hutang kita begitu saja. Kalau dalam kehidupan ini kita hutang gagal bayar, kabur mungkin bisa. Tetapi ingat, karma itu kita nggak ada ceritanya kabur. Sampai kemanapun juga itu pasti tetap akan ditagih. Sampai saatnya ia berbuah, maka ia pasti akan berbuah. Tetapi kita bisa meminimalisir efek daripada hutang karma tadi. Ingat, kita tidak bisa menghapusnya atau kabur begitu saja, tetapi kita bisa meminimalisirnya. Jadi dianalogikan, digambarkan seperti garam. Katakanlah garam itu adalah hutang karma kita. Kita memiliki hutang karma segenggam garam. Dan yang disebut dengan kebajikan itu adalah airnya. Kalau misalnya segenggam garam ini saat ini juga mau nggak mau harus kita habiskan. Kita tidak punya air, hanya segenggam garam itu langsung kita telan. Maka tenggorokan kita itu akan tersayat karena garam itu tajam sekali. Kita pasti akan sangat menderita. Tetapi kalau kita memiliki air atau kebajikan ini dan segenggam garam yang tadi itu juga mau nggak mau harus kita habiskan. Kita larutkan ke dalam air, kita minum. Masih terasa sangat asin, tetapi minimal tenggorokan kita tidak akan luka, tidak akan tersayat oleh garam. Kita punya sebotol aqua, tadi segenggam garam yang sama harus kita habiskan. Dan kita punya sebotol aqua. Tentu rasa asinnya juga jauh lebih berkurang. Nah, demikian pula dengan hutang karma kita. Kalau kita tidak mempunyai tadi kebajikan yang mencukupi, ketika kita jatuh dalam saatnya membayar hutang karma itu, jatuh dalam buah karma tadi, maka efeknya pasti akan jauh lebih fatal daripada ketika kita punya kebajikan atau punya kebajikan yang mendukung. Nah, ibaratnya misalnya nih, jatuh sakit, buah karmanya adalah sakit. Kalau kita sakit dalam kondisi nggak punya uang, dengan sakit saat punya asuransi, punya uang, sudah pasti Anda lebih berbahagia sakit di saat Anda punya uang dan punya asuransi yang merawat Anda. Kalau Anda sakit, nggak punya uang, nggak punya keluarga dan lain sebagainya, ya sudah, pasti efeknya jauh lebih fatal, jauh lebih berbahaya. Kemelekatan. Nah, bagaimana kita mengatasi kemelekatan dengan anak, istri dan keluarga? Ya, memang terkadang kita terhadap keluarga itu mungkin ada yang sangat dekat, sangat erat, sangat melekat. Ada juga yang agak renggang, ada juga yang memang renggang jauh. Bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Bukan berarti kalau yang sudah dekat dibuat jadi renggang, jadi jauh, bukan juga ya. Tetapi di sini kita berusaha memahami. Ingat, berusaha kita memahami tadi itu sabe sangkara anicati, segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Kita harus terus-menerus mengulangi atau merenungi hal tersebut. Makanya kenapa dalam Abhinha Pacawekana Patang kita merenungkan sabehime piyehi manapehi nana bawo wina bawo. Segala sesuatu yang saya sayangi, yang saya cintai akan terlepas dariku. Demikian pula dengan anak, istri, orang tua, keluarga, semua yang kita sayangi. Suatu saat cepat atau lambat pasti akan terpisah dari diri kita. Mungkin kita yang meninggalkan duluan, mungkin mereka yang akan meninggalkan kita duluan. Nah, kita harus memahami kondisi tersebut. Itulah kenyataannya, itulah yang akan terjadi. Kita merenungkan hal tersebut. Tetapi kita enggak masalah, kita dekat dengan orang tua enggak masalah, itu adalah baik. Kita istilahnya dekat dengan saudara-saudara, itu enggak masalah, itu adalah baik.
tetapi kita jangan sampai melekat. Saat ini kita bisa dekat, bagus. Saat ini kita bisa menyokong orang tua, dekat dengan saudara-saudara, itulah sangat bagus. Pertahankan saja. Tetapi suatu saat ketika terjadi hal-hal yang memang kita tidak, ketika kita membacakan tadi Abinha Pacawaikana Patang, dan kita membacakan artinya bukan hanya sebatas membacakan, tetapi kita berusaha merenungkannya. Dengan kita terus-menerus merenungkan hal tersebut, maka kita pun akan bisa mengurangi kemelekatan. Ingat, dekat dengan orang tua, dekat dengan keluarga itu adalah hal yang baik. Yang harus kita kurangi adalah kemelekatannya. Dengan anak istri pun itu hal yang baik. Hal yang kita kurangi adalah kemelekatannya, bukan kedekatannya. Jangan yang sudah dekat akhirnya, kata Bante jangan dekat-dekat, akhirnya mulai besok nggak mau kenal lagi. Jangan, itu bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi yang kita kurangi adalah kemelekatannya. Ya, seperti itu. Silakan pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang kedua dari Saudari Upacarika Mewah dari Kota Tangerang, izin bertanya Bante. Apakah pandemi COVID ini merupakan sebuah bagian dari akusala wipaka niwarana, yaitu buah dari akusala kolektif yang lampau? Silahkan Bante. Nah, pandemi COVID ini, jadi kita dalam agama dalam Buddhis ada yang disebut dengan niyama, ketentuan. Niyama, ketentuan. Di antara niyama itu ada yang disebut dengan utu niyama, ketentuan yang berhubungan dengan cuaca dan lain sebagainya, dalam fisik lah, dalam fisik atau fisika. Ada yang disebut dengan bija niyama, ketentuan tentang tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, organisme. Juga tadi kama niyama, ketentuan tentang karma, cita niyama, dhamma niyama. Nah, jadi pandemi ini juga kita, ya kalau kita dilihat dari ketentuan kama niyamanya, bisa jadi ini adalah sebagai buah dari karma kolektif, buah dari karma berjamaah. Tetapi kalau kita lihat dari bija niyamanya, ketentuan tentang tadi tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, mikroorganisme, bakteri, virus dan lain sebagainya, itu pun memang memang ketentuannya sudah ada juga tentang bija niyama ini, tentang virus-virus ini. Ya memang pandemi ini ya bukan saat ini saja. Di masa lampau juga sudah pernah terjadi pandemi. Dan di saat masa yang akan datang juga mungkin masih akan ada pandemi. Ya karena memang secara ketentuannya, niyamanya memang seperti itu. Secara bija niyamanya akan makhluk hidup akan mengalami mutasi lah, mengalami evolusi lah dan lain sebagainya. Itu ketentuannya. Termasuk juga virus-virus ini. Ini adalah mutasi dari strain virus-virus sebelumnya, virus SARS sebelumnya dan lain sebagainya. Itu sudah ada ketentuannya. Tetapi kalau kita mau lihat dari ketentuan kamanya, ya bisa jadi juga ini memang boleh dibilang buah karma kolektif. Tetapi ingat, buah karma itu masing-masing juga selain yang kolektif, yang berjamaah, masing-masing juga punya karma masing-masing. Jadi ini bukan karena karma orang lain atau jadi kita ketimpa buahnya, bukan. Yang disebut tadi karma kolektif atau akusala wipaka niwarana itu atau karma kolektif itu misalnya contoh di masa lampau sekelompok orang membunuh rame-rame gitu kan, segerombolan penjahat membunuh rame-rame. Terus kehidupannya sekarang katakanlah mereka terlahir sebagai manusia. Akhirnya berada di dalam satu pesawat, terus terjadi kecelakaan dan pesawat itu hilang semuanya, meninggal semuanya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai buah karma kolektif. Tetapi ya sekali lagi, buah karma kolektif itu juga tidak akan semuanya efeknya selalu sama. Selalu misalnya kalau meninggal semua, belum tentu juga. Terkadang mungkin di antara tadi penjahat itu ada yang akhirnya menyesal tobat, atau akhirnya waktu disuruh bunuh nggak mau gitu kan, menolak gitu kan. Nah, walaupun ikut-ikutan ya mungkin seperti kecelakaan pesawat kecelakaan juga ada beberapa kemungkinan. Ada satu kemungkinan semuanya meninggal, atau ada kemungkinan sebagian besar meninggal, ada yang selamat, atau ada kemungkinan sebagian besar selamat, beberapa yang meninggal. Atau ada kemungkinan juga tidak ada yang meninggal sama sekali.
Ya kalau misalnya kecelakaan pesawatnya kecelakaan yang ringan ya, misalnya mau take off aja sudah ada bermasalah langsung landing lagi ya, paling cuman ya paling cuman kesleo dikit lah kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya udah dari ketinggian langsung jatuh ya kemungkinan besar meninggal semua. Nah jadi dari kama niyama, ketentuan karma tadi, ini kita bisa lihat sebagai kolektif, tapi ya tadi itu enggak semuanya pasti akan menerima efek yang sama. Ya seperti yang tadi saya katakan, dalam pandemi ini bisnis usaha saja ada yang mundur, ada yang maju. Jadi ya kita tidak bisa melihat karma itu seperti bahwa kalau misalnya berbuah semuanya harus kena sama rata, tidak. Ada yang mendapatkan ketika buah karmanya ini kondisinya buruk, tetapi ada juga yang tadi itu kondisinya memang buruk, tetapi ada air tadi, ada air yang di pertanyaan sebelumnya, ada airnya sehingga ia mengalami mengalami efeknya itu tidak semuanya buruk seperti itu, atau mengalami efek buruknya tapi ya dia masih ya biasa-biasa aja lah. Tadi garam itu enggak sampai harus melukai tenggorokannya, diminum ya biarpun asin ya asin dikit lah, kira-kira seperti itu. Silakan ada pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan ketiga dari saudari Fungli, Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, bagaimana antisipasi para orang tua secara dini terhadap anak balita yang pada zaman globalisasi ini banyak sekali terjadi kemerosotan moral, terutama budi pekerti pada orang tua mereka. Kadang terlihat masih kecil juga sudah melawan orang tua mereka. Apakah penyebab ini karena dari karmanya, atau karena itu pengaruh dari luar, atau karena didikan dari orang tuanya sendiri? Bagaimana pandangan dan solusinya dalam agama Buddha? Kami mohon pencerahannya. Terima kasih Bante. Nah, jadi ini masalah anak, masalah keluarga merupakan masalah yang sangat kompleks, rumit sekali. Nah, jadi kita juga nggak bisa mengatakan bahwa ini pasti buah karma, ya tidak. Jodoh karma itu memang ada. Jadi ketika seorang anak atau calon makhluk inilah sampai berjodoh dengan orang tua saat ini, itu juga pasti karena ada jodoh karma di masa lampau. Seorang anak lahir dari keluarga ini pasti ada jodoh karma di masa lampau. Nah, kalau misalnya dapat anak yang istilahnya bandel atau ya mungkin ada tadi bagian dari karma, tetapi kita nggak bisa bilang bahwa ini sepenuhnya karena karma saya, karena saya dulu karmanya jelek, anak saya jadi bandel dan lain. Bukan juga. Ya kita juga harus lihat gambaran secara lebih kompleks. Tidak bisa semuanya disalahkan kepada karma, bukan. Agama Buddha kita memang yakin seyakin-yakinnya pada karma, tetapi bukan semua hal itu jadi salahnya si karma, bukan. Dikit-dikit salahnya karma, dikit-dikit salahnya karma. Kita jadinya akhirnya denial. Jadi mengingkari terus-menerus. Kita tidak mau melihat kesalahan, kekurangan kita sendiri. Padahal mungkin bisa jadi karena kurang perhatian orang tua juga. Anak dari kecil juga sudah dibiasakan ya biar nggak rewel kasih gadget, kasih handphone, kasih iPhone, notepad dan lain sebagainya. Akhirnya anak itu juga belajarnya bukan dari orang tua, tapi dari handphone itu, dari notebook itu atau iPhone itu. Diasuhnya juga bukan diasuh orang tua, tapi diasuh oleh gadget itu. Nah, dari sana gadget itu ya kalau misalnya belajarnya yang baik, belajarnya yang kurang baik ya ikut-ikutan jadi kurang baik. Belajarnya TikTok ya ikutan-ikutan jadi TikTok. Belajarnya yang nggak benar ya ikutan jadi nggak benar. Nah, terus kenapa orang tua seperti itu? Ya juga nggak bisa salahin sepenuhnya orang tua. Terkadang ya juga karena tuntutan ekonomi. Saat ini ya mungkin ya untuk membiayai ya mungkin nggak cukup hanya ayah yang bekerja. Terkadang ibu juga harus bekerja. Akhirnya dua-duanya habis waktu untuk bekerja, kurang perhatian terhadap anak, itu pun bisa jadi. Atau anak dibiarkan main seenaknya di luar pergaulan tanpa diketahui kumpulnya sama siapa, mainnya sama siapa, belajarnya apa di luar. Itu pun membentuk anak menjadi kurang gitu baik. Atau orang tuanya sendiri kadang ngomongin ke anak, kamu jangan gini ya, kamu jangan ngerokok ya, tapi orang tuanya sambil ngerokok juga.
memberikan contoh yang bagus, yang tidak baik, tidak bagus, ya akhirnya anak-anak juga akan ikut-ikutan. Orang tuanya berantem terus di rumah, teriak-teriakan terus di rumah, kebun binatang keluar semua. Ya gimana anaknya nggak mau ikutan seperti itu? Jadi ya itu, memang berkeluarga itu sangat kompleks sekali. Oleh sebab itu ya, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, maka kita juga harus siap dengan segala kompleksitas tersebut. Bukan hanya berkeluarga kirain hanya senang-senang bulan madu suami istri dan lain sebagainya. Tidak. Itu sangat kompleks sekali. Dan ya syukur-syukur dapat anak yang memang misalnya karma kita ya cukuplah, anak yang secara cukup gitu ya. Gimana kalau misalnya karena buah karma buruk di masa lampau terdapat anak yang mohon maaf terdapat kekurangan dalam belajar, terdapat kekurangan dalam perkembangannya, itu tambah masalah lagi. Jadi kita semua nggak bisa nyalahin satu pihak, nggak bisa cuma nyalahin karma, nggak bisa cuma nyalahin pergaulan, nggak bisa cuma nyalahin orang tua, nggak bisa cuma nyalahin satu sisi. Kita harus bisa melihat dengan gambaran yang lebih kompleks. Nah, terus bagaimana kita supaya ya minimal si anak itu bisa lebih kita harus tambah perhatian kita kepada anak itu. Ya resiko gitu. Namanya kita sudah memutuskan berkeluarga, memutuskan memiliki anak, ya memutuskan harus siap dengan resiko menjaga anak itu, merawat anak itu. Luangkanlah waktu kita. Ya mungkin tadi yang ayah ibu bekerja ya mau nggak mau masing-masing harus ada yang berkorban untuk merawat anak. Karena ya tadi itu, uang sebanyak apapun, kalau anak kita tidak mendapatkan perhatian kasih sayang, justru harta itu mungkin digunakan untuk hal yang kurang baik. Contoh ya teman saya sendiri, orang tua ya sangat makmur, sangat kaya. Mau apa juga nggak akan pernah ada yang kurang, nggak pernah ada yang kekurangan lah. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya ya justru kekayaan itu habis untuk hal-hal yang kurang benar. Salah satu cara yang efektif yaitu sekarang ini kan banyak yang namanya sekolah minggu. Apalagi kayak di setiap Panyasika juga ada sekolah minggunya. Kalau Anda merasa sebagai orang tua yang punya anak kecil, dari kecil ajak ke sekolah minggu. Dari kecil ajak untuk berkenalan belajar dhamma. Nah, kalau dari kecil sudah belajar dhamma, ya kenal lihat juga sama guru sekolah minggu, sama para bante, sama teman-teman belajar dhamma, ya minimal dari awal dari kecil sudah belajar dhamma, ya minimal mudah-mudahan nanti besarnya juga dekat dengan dhamma. Tapi kalau Anda sendiri sebagai orang tua merasa, aduh nggak sempat lah antar ke vihara, aduh kan Senin sampai Sabtu udah kerja, Minggu capek lah ke vihara, alasan Anda banyak, ya jangan salahin kalau anak Anda justru belajarnya bukan dhamma tapi belajarnya TikTok tadi, dari gadget dan lain sebagainya. Nah, atau kalau misalnya oh ya sekarang kan lewat media sosial ya, untuk saat ini pandemi ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah selesai pandemi ajak ke vihara, karena ya mau bagaimanapun juga kita belajar hanya dari handphone, dari media sosial, dengan ketemu langsung, interaksi langsung dengan teman-teman lainnya, dengan guru sekolah minggu dan lain sebagainya, itu pasti berbeda efeknya. Oleh sebab itu kalau misalnya Anda ingin mendidik yang baik tadi itu, ajak, bukan suruh ya, bukan orang tua mau enaknya mau gampangnya suruh anaknya ke vihara. Kalau suruhnya ya belum tentu nyampe yang ke vihara. Oh ya minggu dikasih ongkos, dikasih jajan, nyampainya ke mall, bukan ke viharanya. Nah tapi kalau Anda ajak, Anda bawa ke vihara, ya anak-anaknya belajar sekolah minggu, Anda kebaktian, mudah-mudahan anak Anda akan semakin dekat dengan dhamma. Dan dalam Manggala Sutta ya tadi itu asewana cebalanang, panditanan sewana, bergaul dengan orang yang bijaksana, itu berkah utama. Nah kalau anak-anak Anda dari kecil sudah bergaul dengan lingkungan yang baik, mudah-mudahan ia pasti akan menjadi lingkungan yang baik. Seperti pepatah, orang yang dekat dengan penjual parfum ya pasti juga akan ikut wanginya. Tetapi orang kalau misalnya ya maksudnya kerjanya di TPS ya pasti juga ikut
tempat pembuangan sampah pasti juga ikut, ya harumnya juga, kira-kira seperti itu.